也可以助我破开灵胎壁。这根铜像可以镇压怪物。我以禅音降你。好机会！神印被禅意分散。成功了！什么东西都没有，应该有4灵模样的灵胎才对，一个小孩的石像。那是什么？ Halo kalian semua, bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ke-7, yang dimana pada cerita sebelumnya Jinmu masih berhadapan dengan para anggota dari sekte Lijialing yang sekarang hanya tersisa 2 orang, yaitu Qiyu dan juga Jing. Dan karena situasi yang sudah aman, mereka berdua langsung menyerang Cimu, dan Cimu mencoba untuk melarikan diri dengan kabur melewati para binatang liar, tetapi para anggota kedua sekte Lijialing ini tetap mengejar Cimu, membuat Cimu harus bertarung melawan mereka, yang pada akhirnya Cimu bisa mengalahkan Qiyu menggunakan energi spiritualnya ke sebuah tongkat kayu, membuat tongkat itu menjadi sangat keras dan Qiyu bisa dikalahkan. Sedangkan untuk Jing, ia juga berhasil dikalahkan dengan para anggota dari desa Dasu yang telah menemukan keberadaan Cimu dan langsung menyelamatkan Cimu dari Jing ini. Dan juga Cimu menunjukkan metode pelatihan baru kepada para anggota keluarganya yang memanfaatkan sistem pelatihan berlari. Itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pelatihan Cimu yang masih berlatih dengan berlari, yaitu dengan menggabungkan kekuatan jahat dan juga kekuatan baiknya. Yang dalam pelatihan tersebut entah mengapa Cimu merasa gelisah di dalam hatinya. Ia merasa perdebatan kekuatan baik dan juga kekuatan jahatnya membuat dirinya tak nyaman. Sedangkan untuk para penetua di sini, mereka juga merasa khawatir kepada Cimu karena perdebatan kekuatan baik dan juga buruknya Cimu sepertinya malah akan menjadi hambatan bagi Cimu, karena Cimu tidak akan bisa memfokuskan kekuatan mana yang akan menjadi kekuatan utamanya Cimu, dan kekuatan yang saling bentrok ini malah hanya akan menghambat perkembangannya Cimu. Dan di sini pun mereka menduga hal ini bisa terjadi karena Cimu sebelumnya berada di istana dewa. Yang pelatihan Cimu terus berlanjut sampai pada akhirnya Cimu tak bisa berkonsentrasi dan ia pun tercebur ke dalam sungai. 免得又来些什么怪物想抓住我，不能喊。管他什么共鸣都不怕，完就训练。 Yang di sini pun semakin membuat para penetua khawatir dengan kondisinya Cimu, karena mereka mengetahui jika kekuatan bentrok ini terus-terusan mengganggu pikiran Cimu, maka kemungkinan besar Cimu akan memiliki beban yang sangat berat dan bahkan mungkin Cimu akan mengalami kegilaan akibat perdebatan kekuatan ini. Benar saja pada malam harinya di saat Cimu yang sedang tertidur, ia bahkan sulit untuk tidur karena kekuatan yang saling berdebat di dalam tubuhnya. Kekuatan jahat dan juga kekuatan balit ingin saling melenyapkan satu sama lain, membuat Cimu mengalami kerugian pada tubuhnya karena tidak bisa stabil. Dan juga hal ini membuat sang nenek merasa khawatir dengan kondisinya Cimu. Ia pun bercerita kepada kepala desa mengenai kondisinya Cimu yang semakin tak stabil, tetapi sang kepala desa menganggap hal ini bisa membantu Cimu untuk melatih pola pikirnya. Daripada mereka khawatir, lebih baik mereka melihat sisi positifnya, karena dengan perdebatan kekuatan jahat dan juga kekuatan baik, maka juga akan memberikan pembelajaran kepada Cimu mengenai cara berpikir. Karena di sini Cimu sudah juga tumbuh menjadi anak remaja, mereka juga harus memberikan Cimu ruang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sang nenek yang mendengar itu juga tak menyangka kalau sekarang anak bayi yang sebelumnya telah ia gendong sekarang telah tumbuh menjadi dewasa. Tak menyangka mereka akan secepat ini untuk berpisah. Sang kepala desa juga mengingatkan bahwasanya mereka ini bisa dibilang tidak berada di kondisi prima mereka. Mereka semua sekarang berada di kondisi terpuruk, apalagi mereka
mereka masing-masing mengalami kecacatan. Orang seperti mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di tempat berbahaya seperti ini, apalagi di luar wilayah Dasu sangatlah berbahaya. Jadi mereka harus bisa secepat mungkin untuk bisa melatih Cimu agar Cimu bisa menghadapi bahaya dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, terutama mereka. Kemudian pun pada keesokan harinya Cimu melakukan petualangan kembali dengan bersemangat karena di sini Cimu ingin melihat peradaban dari runtuhan kuno di wilayah Dasu. Cimu sangat berharap petualangan hari ini dirinya bisa menemukan sebuah petunjuk untuk membantu dirinya menjebol dinding spiritual yang selama ini membatasi kekuatan vitalitasnya Cimu. Yang dalam petualangan ini juga Cimu melakukan pelatihan berbagai teknik yang telah diajarkan oleh para penetua. 邪春雷，还是没能做到掌心雷。 Yang di sini Cimu mempelajari sebuah teknik pukulan guntur yang telah diajarkan oleh pamannya. Tetapi sekarang Cimu masih belum bisa mempelajari teknik ini dengan baik. Petualangan Cimu terus berlanjut sampai Cimu tak menyadari kalau dirinya sekarang telah berada di luar dari wilayah Dasu yang telah memasuki wilayah Dasu dengan sangat dalam. Dan di sana Cimu bisa melihat adanya sebuah reruntuhan kuil kuno. Cimu merasa cukup terkejut karena tak menyangka dirinya telah berlari sejauh ini. Cimu pun memutuskan untuk menjajahi kuil tersebut dengan Cimu memasuki kuil itu. Cimu yang telah berada di depan dari kuil itu melihat adanya sebuah patung besar yang berada di dalam kuil itu. Cimu merasa penasaran mengenai patung besar tersebut karena patung itu yang dirantai. Cimu menduga kalau patung tersebut kemungkinan besar merupakan patung Raja Naga, tetapi Cimu masih belum mengetahuinya secara pasti. Dan juga Cimu sebenarnya merasa khawatir dengan petualangannya yang sepertinya mendekati bahaya. Dan di saat ini juga Cimu teringat dengan perkataan pamannya jika dirinya berada di situasi bahaya ataupun di situasi yang tak menentu. Cimu diminta untuk menghormati wilayah tersebut agar meminimalisir situasi yang tak terduga. Lalu Cimu pun memutuskan untuk beristirahat di anak tangga dari kuil itu. Namun tak lama kemudian malah Cimu mendengar adanya suara tawa dari seorang perempuan. Cimu merasa panik dan khawatir dari mana suara tawa tersebut. 哪有什么神女姐姐？ 这位是神女。 Yang tak lama kemudian perempuan itu menunjukkan dirinya yang ternyata merupakan seorang perempuan kecil. Cimu memberanikan dirinya bertanya kepada perempuan kecil itu, apakah kau merupakan seorang dewi? Si perempuan itu tertawa mendengar perkataannya Cimu. Ia menjawab kalau ia hanya merupakan seorang perempuan kecil saja yang bernama Xiang Qing'er. Qing'er juga menunjukkan gerak-gerik seperti perempuan normal dan juga ia menunjukkan sikap lembut kepada Cimu, memperkenalkan dirinya sebagai Xiang Qing'er dan juga ia bertanya mengenai namanya Cimu. Cimu menjawab kalau ia bernama Cimu yang memiliki arti sebagai seorang penggembala sapi. Qing'er pun bertanya, di mana sapimu, kok kamu gak membawanya? Cimu menjawab kalau sapinya telah lama berubah menjadi seorang perempuan yang telah tewas, yang membuat Cimu sekarang tak memiliki sapinya. Qing'er semakin tertarik kepada Cimu dan ingin mengenali Cimu lebih dekat lagi dengan menyuruh kepada Cimu untuk masuk ke dalam bermain bersamanya. Tetapi di saat Cimu yang semakin mendekati perempuan tersebut, tiba-tiba saja dari dalam kuil itu terasa aura yang sangat berbahaya dan juga menekan Cimu. Cimu menyadari kalau perempuan ini merupakan makhluk berbahaya dan Cimu pun memutuskan untuk menolak tawaran dari perempuan itu untuk tidak masuk ke dalam sana. Tetapi sang perempuan itu semakin menggoda Cimu dengan menggunakan gerakan tubuhnya seperti seolah-olah mengajak Cimu untuk beristirahat bersamanya. Hal ini semakin membuat Cimu merasa curiga dan Cimu pun menolak tawaran dari perempuan tersebut. Tetapi perempuan itu semakin memaksa Cimu untuk masuk ke dalam. Untungnya Cimu cukup pintar untuk menolak tawaran tersebut yang seketika pun membuat perempuan itu marah dan seketika pun membuat perempuan itu menunjukkan wujud aslinya yang merupakan makhluk jahat seperti monster dan tampak ia mencoba untuk menyerang ke arah Cimu, tetapi karena Cimu berada di luar dari kuil itu membuat perempuan itu tidak bisa menyentuh Cimu dan juga rantai-rantai yang berada di kuil itu ternyata mengikat si perempuan ini. Hal ini pun membuat si perempuan merasa sangat marah dengan rantai-rantai ini karena menganggap hal
ini sangatlah kejam. Dirinya telah dikurung di kuil ini, yang padahal orang yang telah mengurungnya merupakan satu keturunan yang sama dengan dirinya. Tetapi kenapa mereka bertindak kejam kepada sang perempuan ini? Hal ini pun membuat sang perempuan semakin marah. Dan juga Cimu bisa melihat di dalam kuil tersebut terdapat banyak sekali tulang-tulang manusia yang Cimu pun bisa menduga bahwasannya manusia-manusia itu kemungkinan besar telah dimakan oleh si perempuan ini yang telah terpengaruh oleh ilusi dari perempuan ini. Tetapi di sini Cimu justru tertarik dengan rantai-rantai yang mengikat si monster tersebut karena Cimu menduga kekuatan yang mengikat rantai ini kemungkinan bisa menstabilkan kekuatan jahat dan juga kekuatan baik yang berada di tubuhnya Cimu. Lalu pun Cimu memulai bisikan-bisikan, yaitu bisikannya sebelumnya telah ia dengar dari pertarungan antara Dewi dan juga sang Raja Demon sebelumnya. Tetapi bisikan itu malah tak sengaja mengaktifkan patung besar yang berada di dalam kuil itu. Yang di sini patung kuil itu merasa marah karena menganggap bisikan itu telah meremehkan dirinya. Ia pun menuduh si perempuan monster yang telah melakukan bisikan tersebut, yang padahal yang telah melakukannya merupakan Cimu. Si perempuan monster itu merasa ketakutan dan mengatakan bahwasannya bukan dirinya yang melakukan bisikan-bisikan tersebut. Cimu yang melihat pergerakan dari patung itu sangat kaget karena tak menyangka patung itu yang bisa bergerak. Patung itu pun memberikan hukuman kepada si perempuan monster dengan mengeluarkan kata-kata dewa, yang kata-kata itu juga mempengaruhi tubuhnya Cimu. Hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh Cimu untuk mencoba menjebol dinding spiritual. Yang seketika lagi-lagi Cimu mendengar adanya suara menyerang langit, yang suara ini sendiri selalu muncul ketika Cimu ingin mencoba untuk menjebol dinding spiritual. Setelah kata-kata dewa itu masuk ke dalam tubuh Cimu, Cimu pun langsung melakukan penyerangan kepada tembok tersebut yang akhirnya bisa menjebol tembok itu. 好机会！神印被产一分散。 Dan juga Cimu langsung menyalurkan energi spiritual lautnya untuk menyentuh vitalitas Cimu, yang pada akhirnya vitalitas Cimu terkena oleh energi spiritual lautnya Cimu. Seketika pun membuat Cimu akhirnya bisa mengaktifkan vitalitasnya. Dan juga Cimu sekarang telah merasakan kalau tubuhnya telah dialirkan oleh kekuatan vitalitas dengan sangat stabil. Hal ini pun membuat Cimu merasa senang karena akhirnya vitalitasnya yang telah aktif. Sedangkan untuk patung sebelumnya, ia tidak merasakan lagi kekuatan jahat yang berada di kuilnya. Dan ia pun menghentikan pergerakannya, membuat sang wanita monster menjadi sangat ketakutan dan ia langsung bersembunyi dari sana. Kemudian Cimu memasuki vitalitasnya, yang di sini Cimu menduga kalau di dalam vitalitasnya bakalan ada sebuah janin spiritual. Sesuai dari informasi kakek-kakeknya yang telah memberitahu informasi ini kepada Cimu sebelumnya. Tetapi di dalam sana Cimu tak melihat adanya apapun, malah hanya adanya kabut tebal di hadapannya. Cimu terus menelusuri kabut tersebut sampai pada akhirnya Cimu memasuki sebuah ruangan aneh yang adanya sebuah tempat dengan pemandangan yang indah. Di sini Cimu tak mengetahui apa yang berada di hadapannya dan Cimu mencoba untuk memeriksanya. Dan di tengah-tengah dari tempat itu Cimu bisa menemukan adanya sebuah tungku besar, yang di dalam tungku itu Cimu melihat adanya sebuah janin. Dan Cimu pun sangat senang karena ia menduga kalau ini merupakan janin spiritual. Cimu melihat janin spiritual ini, menyadari kalau janin spiritual ini bentuknya mirip dengan Cimu waktu ketika ia masih bayi. Cimu menyentuh janin spiritual tersebut, yang seketika janin itu menyedot Cimu, membuat Cimu termakan oleh janin spiritual tersebut. Tetapi setelah itu seketika Cimu kesadarannya berpindah ke tubuh janin spiritual ini, membuat Cimu menjadi sangat senang dan ia mencoba untuk berkultivasi. Dan setelah itu cerita dari Teles Herding Gods episode ke-7 bersambung. Kita akan melanjutkannya lagi untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 也可以助我破开灵台壁，这尊铜像可以镇压怪物。